Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan serta menggambar tentang peta buta yang telah diberikan dan menjelaskan fungsi serta bagian dari peta buta. Oke, mari kita simak videonya. Oke, saya di sini akan menjelaskan bagian serta fungsi dari sel di bawah ini. Yang pertama, vesikel pinositosis berfungsi sebagai untuk impor substansi ke dalam sel. Selain itu, membentuk organel yang mengandung enzim untuk menjalankan fungsi khusus. Vesikel pinositosis adalah suatu ruang yang dikelilingi membran sel dan memiliki fungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat air antar organel dalam sel dan ke membran sel hewan. Yang kedua, sistosom. Sistosom adalah organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Bentuknya berupa vesikel bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah sebagai jenis biomolekul. Yang ketiga, vesikel Golgi merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel makhluk hidup yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid bilayer. Yang keempat, retikulum kasar memiliki tekstur yang kasar dan tidak merata karena adanya ribosom yang menempel. Retikulum endoplasma kasar memiliki beberapa fungsi, diantaranya menghasilkan dan memproses protein tertentu, menjalankan proses pengiriman protein ke bagian sel yang membutuhkan, serta memeriksa kualitas protein. Yang kelima, retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom di atasnya. Fungsi RE halus ini adalah sebagai menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Selanjutnya, membran sel. Membran sel adalah membran semipermeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleus plasma, berfungsi dalam mengatur masuk dan keluarnya zat dari sel. Yang ketujuh, mitokondria adalah salah satu organel yang ada di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat pelaksana fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain fungsi seluler lainnya seperti metabolisme lemak, transduksi sinyal seluler, homeostasis kalsium, dan lain-lain. Yang kedelapan, aparatus Golgi atau yang biasa disebut dengan badan Golgi. Fungsi badan Golgi adalah 1. Membentuk kantung vesikula bersekresi, 2. Membentuk membran plasma, 3. Membentuk dinding sel tumbuhan, 4. Untuk memodifikasi protein, 5. Untuk menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel, dan masih banyak lagi. Yang 9. Nukleus adalah sebuah struktur terkait tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Nukleus adalah organel yang ada pada inti sel atau nukleus. Fungsinya untuk membentuk protein menggunakan RNA dan asam ribonukleat. Yang ke-10, nukleus. Nukleus adalah organel kecil yang mengatur sekaligus mengendalikan aktivitas sel hewan. Berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik. 11. Sentriol. Sentriol merupakan struktur organel yang berbentuk tabung pada sel eukariota. Organel ini berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle dan pembentukan silia serta flagella. Berfungsi dalam proses pembelahan sel dengan memancarkan benang-benang ke lindom pembelahan yang akan menjerat kromosom.
Yang 12, mikrotubulus. Terdiri dari beberapa molekul berbentuk bulat protein globular yang disebut dengan tubulin. Berfungsi dalam membentuk organel sitoplasma berupa sentriol, silia, dan flagella. Yang ke-13, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Dan yang terakhir, ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dengan ukuran kecil, yaitu diameter sekitar 20 mm, berfungsi untuk sintesis protein. Dan penjelasan